hari ini kami akan melakukan apresiasi seni dengan tujuan untuk memenuhi tugas PSS seni kami. Selamat menonton. Pada kesempatan kali ini, saya berkunjung di Semarang Art Gallery dan saya akan melakukan evaluasi dan analisis terkait lukisan-lukisan yang ada di sini. Salah satunya adalah lukisan yang di belakang saya ini. Lukisan ini berjudul Helix 2 karya Gilang Pradipta. Lukisan ini dipublikasikan pada tahun 2018 dan menggunakan media kanvas berukuran 175 x 200 x 3 cm. Lukisan ini menggunakan cat akrilik, cat minyak, dan juga cat semprot. Terkait makna umum dari lukisan ini menggambarkan bahwa pribadi seseorang itu dibentuk melalui kenangan-kenangan yang ada sepanjang hidupnya, baik itu kenangan baik ataupun kenangan buruk. Biasanya, kenangan indah akan terus dikenang, dijaga, dirawat, bahkan berusaha untuk direka ulang kembali. Namun kenangan buruk akan ditinggalkan, disimpan dalam laci-laci usang. Namun, melalui lukisan ini, kita diminta untuk menerima diri apa adanya. Masa lalu adalah bagian dari diri kita, baik itu kenangan indah ataupun kenangan buruk. Pada akhirnya, semua kenangan memiliki pesan unik tersendiri yang menjadikan kita membentuk pribadi yang lebih baik lagi. Selanjutnya, saya akan menganalisis mengenai unsur seni rupa dalam lukisan tersebut. Unsur yang pertama adalah unsur warna, di mana dalam lukisan ini menggunakan warna merah, kuning, hijau, dan juga biru gelap. Objek utamanya menggunakan warna yang cenderung banget, yaitu merah, kuning, dan juga hijau. Sedangkan latar belakangnya menggunakan warna yang cenderung dingin, yaitu dominan biru gelap. Adanya perbedaan warna yang kontras ini menciptakan objek utama itu lebih menonjol daripada latar belakangnya, dan juga menciptakan kedalaman. Lalu, unsur yang kedua adalah unsur bentuk. Dalam lukisan ini menggunakan bentuk yang organik, sejenis seperti tanaman dan juga organisme fantasi. Pola yang digunakan dalam lukisan ini juga tidak tegas, namun bebas, kompleks, dan juga biomorfis, yang menambah kesan surrealis dalam lukisan tersebut. Unsur yang ketiga adalah unsur ruang. Dalam lukisan ini terdapat kedalaman ruang, dikarenakan adanya gelap dan terang pada warna di objek utama dan elemen lain yang mendukung warnanya lebih terang, sedangkan latar belakangnya warnanya lebih gelap, disertai dengan efek buram di latar belakang. Lalu, unsur yang keempat adalah unsur garis. Garis yang digunakan dalam lukisan ini tidak lurus atau tidak simetris, melainkan meliuk-liuk berpola bebas. Hal ini menunjukkan bahwa lukisan ini fleksibel dan bisa bergerak. Dan yang terakhir, saya akan melakukan analisis prinsip seni rupa dalam lukisan tersebut. Prinsip yang pertama adalah prinsip keseimbangan. Keseimbangan yang digunakan adalah keseimbangan asimetris, yang dimana walaupun tidak sama antara kanan kirinya, namun visual tetap terasa stabil dikarenakan distribusi warna dan bentuk tersebar secara rata. Prinsip yang kedua adalah prinsip komposisi. Kita bisa lihat dalam lukisan ini, objek utama ditempatkan pada tengah pusat kanvas, sehingga menjadi fokus perhatian para penikmat seni. Oleh karena itu, komposisinya sudah sangat baik dan juga didukung dengan beberapa elemen yang mendukung objek utama. Prinsip yang ketiga adalah prinsip penekanan, yang dimana setiap kita melihat berbagai sudut dalam lukisan ini tidak terkesan sama. Semuanya menarik dan
bervariasi dikarenakan menggunakan warna dan bentuk yang beragam. Baik, jadi pada hari ini saya akan menjelaskan satu karya lukisan ini. Jadi karya lukisan ini berjudul Wildlife Tourism atau On the Planet Walter Spice Series. Karya lukisan ini dibuat oleh pelukis Agus Putu Sunyatnya pada tahun 2024 dengan medianya yaitu kanvas berukuran 150 x 130 cm dengan cat akrilik. Tema di lukisan ini sendiri yaitu adalah hubungan tentang alam dan juga manusia. Makna umum yang dapat saya ambil dari lukisan ini yaitu bahwa adanya hubungan antara manusia atau juga di dunia modern dengan alam sendiri. Di sini terdapat bisa kita lihat yaitu ada astronot di tengah-tengah hutan yang masih alami sekali. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia ada hubungannya dengan alamnya, yaitu ada hubungan mereka saling membantu satu sama lain. Di sini juga terdapat gelembung-gelembung warna-warni yang menambah nuansa fantasi sehingga menjelaskan bahwa manusia dan juga alami hutannya dapat bekerja sama untuk mencapai keseimbangan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisa unsur pada lukisan ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang unsur yaitu warna. Dapat kita lihat bahwa warna di lukisan ini cenderung gelap, yaitu didominasi dengan warna hijau dan coklat yang menunjukkan keindahan alami dari alam itu sendiri. Namun, di tengah-tengah dari lukisan ini, ada satu yang mencolok, yaitu astronotnya yang berwarna putih. Hal ini menjadi menarik perhatian orang-orang untuk melihat lukisan ini. Lalu yang kedua yaitu bentuk. Dapat kita lihat bahwa bentuk-bentuk di lukisan ini sangat beragam. Ada yang kaku dan juga ada yang bersifat alami seperti di kehidupan nyata aslinya. Dapat kita lihat bahwa bentuknya ini ada harimaunya seperti alami pada harimau umumnya, namun pada bagian wajahnya dibuat seperti lucu. Dapat kita lihat juga pada bagian ularnya juga seperti itu. Nah, tetapi di bagian astronotnya ini bentuknya lebih seperti asli dari astronotnya dan juga menunjukkan bahwa adanya perbedaan bentuk antara dunia modern dan juga dunia alam sendiri. Lalu yang ketiga yaitu garis. Garis-garis di sini dapat kita lihat bahwa bentuk dari daun, tumbuhan, dan juga hewannya lebih bersifat alami. Dapat kita lihat nih garisnya mereka lebih bersifat seperti pada aslinya seperti bulu-bulu hewan. Namun garis pada tubuh astronot ini lebih bersifat kaku. Jadi ini menunjukkan adanya tekstur dan juga menambah kesan kehidupan dalam lukisan ini. Lalu yang terakhir yaitu yang akan saya jelaskan adalah ruang. Nah, dapat kita lihat bahwa pelukis di sini menunjukkan adanya unsur ruang yaitu dari teknik perspektif dan juga warna gradasi. Dapat kita lihat bahwa pada bagian rusa ini terdapat warna gradasi, lalu bagian langit juga gradasi dan juga termasuk dari daun-daunnya. Ini menunjukkan gradasi sehingga menunjukkan adanya kesan kehidupan dalam lukisan ini. Sehingga kita dapat melihat bahwa lukisan ini lebih menjadi 3 dimensi, dapat kita lihat dari segala sisi dan juga menjadi lebih hidup atau bisa dapat kita lihat secara nyatanya dari sudut manapun. Nah, ini juga bagian orangnya ini juga terlihat seperti 3 dimensi dengan adanya unsur garis dan juga warna yang berbeda-beda dan adanya unsur gelap terang sehingga membuat lukisan ini menjadi lebih menarik perhatian masyarakat atau orang-orang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis prinsip dari seni rupa ini. Yang pertama yaitu analisis prinsip keseimbangan. Nah, lukisan ini memiliki keseimbangan asimetris. Kenapa? Karena di bagian kiri dan kanannya elemen-elemennya itu tidak identik, namun jika dilihat tetap seimbang. Nah, dapat kita lihat bahwa di bagian kiri ini terdapat rusa dan juga harimau, sedangkan di bagian kanan yaitu ada monyet dan juga astronotnya. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan, namun tetap seimbang jika kita lihat. Nah, lalu unsur yang kedua yaitu kesatuan. Kesatuan dari lukisan ini diciptakan oleh seniman dengan menunjukkan makna dan juga visual yang sangat menarik perhatian orang-orang untuk melihatnya. Dapat kita lihat
bahwa di lukisan ini terdapat warna yang cenderung atau dominannya yaitu hijau, dan tetapi juga ada warna putih atau warna-warna terangnya. Ini menunjukkan kesatuan dengan menjadikan warna itu komposisi yang baik untuk lukisan ini sehingga tidak membuat orang bosan untuk melihatnya. Nah, dari warna ini juga menunjukkan bahwa manusia ini dan juga hewan serta alam itu memiliki perbedaan, namun tetap bisa bersatu dan saling berdampingan. Lalu yang ketiga yaitu penekanan. Dapat kita lihat bahwa di sini penekanannya itu ada pada astronotnya ini. Kenapa? Karena dia warnanya itu paling beda sendiri, paling mencolok, yaitu dia warnanya putih. Tapi dari astronot ini warnanya dia sangat menarik mata orang untuk melihatnya. Jadi orang tuh dapat melihat lukisan ini dari atas hingga bawah tanpa kehilangan fokus. Nah, hal ini menjadi astronot ini menjadi penekanan dari lukisan ini karena selain dia warnanya yang berbeda, dapat kita lihat bahwa elemen-elemen di sini seperti rusa, harimau, dan juga monyetnya itu lebih tertuju kepada astronot ini, yang menggambarkan bahwa dapat kita lihat orang atau manusia di lingkungan alam bisa menjadi mereka bisa mengubah lingkungan alamnya. Lalu yang selanjutnya yang terakhir yaitu proporsi. Dapat kita lihat dari lukisan ini, proporsinya sangat menarik, yaitu cukup seimbang kan tadi, dan gambarnya ini sudah proporsional dan juga realistis. Kenapa? Karena ukurannya itu sudah disesuaikan atau dimiripkan dengan skala ukuran aslinya, yaitu misalnya astronotnya lebih besar, hewan-hewannya juga ukurannya sesuai aslinya, itu ada anak rusanya menyusui ibunya, anak rusanya lebih kecil dibandingkan dengan rusanya. Lalu ini juga ularnya panjangnya segini, lalu ada harimaunya. Nah, dari lukisan ini, kesimpulannya yaitu bahwa lukisan ini menunjukkan keseimbangan antara dunia di masa sekarang dan juga dunia alam atau dunia modern manusia dengan dunia alam sendiri. Dapat kita lihat bahwa lukisan ini seakan-akan mengingatkan kita untuk tidak boleh lupa akan alam yang kita tinggali di saat ini. Nah, dapat kita lihat di bagian kaca dari astronot ini seakan-akan memantulkan gambaran dari masa depan, yaitu bahwa bumi yang kita lihat di lukisan ini awalnya asri, terlihat hijau, nyaman ditinggali, tapi di sini di bagian kacanya kita melihat bahwa sudah hancur. Nah, maka dari itu lukisan ini mengingatkan kita untuk kita harus menjaga dan melestarikan alam kita agar tetap asri dan nyaman untuk ditinggali hingga ke anak cucu kita. Halo semuanya, sekarang saya akan membahas satu lukisan yang sangat menarik perhatian saya pada saat berkunjung ke Semarang Art Gallery. Lukisan ini berjudul Moment, The Veil of Tears, karya Atreni Moriaka pada tahun 2020. Dengan medium oil on linen yang berukuran 100 x 100 cm. Jika dilihat secara sekilas, lukisan ini menggambarkan suasana yang tenang tetapi juga berat. Isi kepala yang kacau, berat dan juga penuh dari proses. Di dalam lukisan ini, saya menemukan ada beberapa unsur seni rupa yang sangat dominan. Yang pertama adalah warna. Untuk latar belakang, warna terlihat cenderung gelap dan juga dingin, tetapi pada objek utama terlihat hangat. Yang kedua adalah garis. Garis-garis di dalam lukisan ini halus tetapi juga jelas dalam membentuk suatu figur. Garis di sini tidak hanya membentuk figur saja, tetapi juga menjelaskan adanya perasaan yang berlapis-lapis. Yang ketiga adalah tekstur. Kalau menggunakan cat minyak di atas linen, ini menyebabkan adanya tekstur yang kuat. Jika dilihat secara langsung, akan terlihat adanya goresan dari kuas. Ada pun beberapa prinsip seni rupa yang menonjol pada lukisan ini. Yang pertama adalah keseimbangan. Walaupun terlihat banyak area yang gelap dan juga kontras warna yang cukup kuat, tetapi semuanya ini bersatu padu dan juga seimbang. Hal ini menggambarkan bagaimana pelukis dapat mengatur harmoni di tengah kekacauan emosional yang ingin ia sampaikan. Lalu yang kedua adalah kesatuan. Semua unsur seperti warna, tekstur, bentuk, dan garis semuanya bersatu padu menjadi satu kesatuan yang utuh, yang dimana kesatuan ini dapat
mempertegas suasana atau emosional yang ingin disampaikan dari pelukis. Dan yang terakhir adalah penekanan. Fokus utama pada lukisan ini adalah figur yang berada di tengah lukisan, yang dimana area ini akan menjadi pusat perhatian bagi penonton. Hal ini terjadi karena kontras warna yang cukup terang dari langit. Di sebelah saya saat ini adalah lukisan yang berjudul Eye of a Needle, yang merupakan karya dari Amelia Budiman. Saat ini lukisan ini sedang dipamerkan di Semarang Contemporary Art Gallery, Jalan Taman Sri Gunting, kawasan Kota Lama, Semarang. Lukisan ini dibuat pada tahun 2025 menggunakan kanvas berukuran 100 x 80 cm dan menggunakan cat minyak. Lukisan ini memiliki tema lubang jarum. Pada lukisan ini digambarkan seorang kakek tua yang sedang membawa harta dan benda yang sangat berlimpah, yang sedang berjalan beriringan dengan seekor unta yang akan memasuki lubang kecil. Menurut interpretasi saya, makna dari lukisan ini adalah seseorang yang memiliki keterkaitan akan harta duniawi akan lebih susah masuk ke dalam kerajaan Allah. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan mereka akan harta duniawi. Sedangkan seseorang yang tidak mempunyai harta, dalam lukisan ini digambarkan oleh seekor unta, namun memiliki iman yang kuat, sehingga akan lebih mudah masuk ke dalam kerajaan Allah. Selanjutnya, saya akan melakukan analisis unsur seni rupa pada lukisan ini. Pada lukisan ini dapat kita lihat terdapat garis-garis horizontal, vertikal, melengkung, dan bergelombang. Pewarnaan yang digunakan pada lukisan ini cerah, kontras, dan kuat, dengan menggunakan warna primer yakni biru, kuning, serta merah, dan warna sekunder yakni ungu, coklat, oranye, pink, dan hitam. Pada lukisan ini terdapat bentuk orang yang digambarkan dengan seorang kakek dengan membawa banyak barang, kemudian seekor unta, awan, dan tembok yakni berbentuk tumpukan batu bata. Tekstur pada lukisan ini tebal dan sedikit kasar. Hal ini dapat kita lihat dari goresan kuas yang terdapat pada lukisan. Kemudian lukisan ini tidak memiliki ruang. Selanjutnya, saya akan melakukan analisis prinsip seni rupa pada lukisan ini. Untuk prinsip seni rupa pada lukisan ini, yakni terdapat kesatuan yang membuat lukisan terlihat serasi antara orang, barang-barang, unta, awan, serta batu bata yang terdapat pada tembok. Pada lukisan ini terdapat keselarasan antara bentuk dan warna sehingga menimbulkan keindahan pada lukisan. Penekanan pada lukisan ini diperoleh karena adanya perbedaan yang mencolok antara warna dan bentuk. Penekanan pada lukisan ini terdapat pada seorang kakek tua yang membawa banyak barang. Kemudian proporsi pada lukisan ini dapat dikatakan tidak seimbang. Di sini dapat dilihat pada sisi kiri lukisan terlihat lebih penuh daripada sisi kanan lukisan. Kemudian irama dalam lukisan ini adanya pengulangan satu atau beberapa unsur secara terus-menerus. Pengulangan yang terdapat pada lukisan ini terdapat pada bagian awan, batu bata, serta bagian lantai lukisan. Kemudian penilaian saya terhadap lukisan ini adalah lukisan ini sederhana, namun memiliki makna yang mendalam bagi kehidupan kita. Dan kritik saya terhadap lukisan ini yakni penempatan objek tidak seimbang antara kedua sisi, yakni sebelah kiri lebih penuh daripada sisi sebelah kanan. Kemudian kurangnya ada degradasi warna dan kurang efek bayangan dari suatu objek. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu karya yang berada di Contemporary Art Gallery Semarang. Karya ini berjudul Ngadu Malung yang dibuat oleh Tri Dato pada tahun 2022. Karya ini menggunakan media yaitu kanvas berukuran 90 x 90 cm dan menggunakan cat akrilik.
Nah, ngadu malung sendiri itu berasal dari bahasa Jawa kuno yang pemahamannya itu merujuk kepada konsep penyatuan atau pertemuan. Dalam konteks visual, karya ini dapat merepresentasikan suatu dinamika energi, pusaran kehidupan, maupun proses menuju ke sentral, di mana terdapat pergerakan dari dalam pusar ke luar pusar, ataupun sebaliknya dari luar pusar menuju ke dalam pusar. Penggunaan warna biru sendiri ini sangat bisa diasosiasikan dengan air, emosi, maupun spiritualitas. Selanjutnya, saya akan menganalisis unsur-unsur yang ada di dalam karya ini. Yang pertama adalah garis. Di sini, karya ini sangat dominan dengan adanya garis-garis yang tebal dan dinamis. Garis-garis ini sendiri dibentuk hingga menjadi suatu pola yang melingkar. Garis yang tebal memainkan salah satu peran yang membentuk suatu ilusi adanya pusaran air. Dan dengan adanya tekstur dari garis-garis ini juga memainkan adanya pendalaman-pendalaman dan penekanan pada tiap-tiap warna yang ada di karya ini. Selanjutnya adalah warna. Di sini karya ini cenderung monokromatik warna biru, di mana terdapat warna biru tua, biru hingga biru cian dan putih. Biru tua merupakan suatu penekanan dari seluruh pusaran airnya ini, lalu hingga warna biru muda yang bisa digunakan sebagai salah satu pantulan cahaya maupun buih dari ombak airnya, dan putih juga bisa dilambangkan sebagai suatu kekosongan dalam pusaran airnya. Selanjutnya adalah bentuk dan ruang. Bentuk ini merupakan bentuk abstrak yang membentuk seolah-olah menjadi pusaran air yang diciptakan karena adanya ilusi ruang dan volume yang seolah-olah pusaran airnya itu bergerak ke dalam. Selanjutnya, saya akan membahas tentang analisis prinsip yang ada pada karya ini. Yang pertama, ada keseimbangan visual. Nah, karya ini mengandung prinsip keseimbangan visual karena menyangkut ada garis, warna, dan juga bentuk. Kumpulan unsur ini itu saling melengkapi sehingga terbentuk suatu keseimbangan. Meskipun keseimbangannya sekilas terlihat dinamis, namun dengan adanya kesatuan-kesatuan unsur tersebut, karya ini dapat menjadi suatu karya yang harmonis dan enak dipandang. Lalu yang kedua adalah irama. Sapuan-sapuan cat ini dilakukan membentuk seperti pola-pola melingkar secara berulang-ulang dengan warna yang berbeda. Pengulangan pola ini adalah hal yang membentuk bentuk seperti pusaran air ataupun gelombang air. Lalu yang ketiga adalah gradasi. Kita bisa melihat dari paling luar hingga bagian sentral pusaran air itu semakin ke dalam, semakin muda warnanya. Seperti ini, biru tua, biru, hingga putih. Lalu juga terdapat penekanan yang sangat berbeda. Pada bagian tengah atau sentral itu menggunakan warna putih, dan juga pada bagian yang paling luar pusaran air itu menggunakan warna yang sangat gelap, yaitu biru tua. Jadi terdapat kontras antara sentral dan juga bagian luar pusaran air. Sekian, terima kasih. Life choices di mana ya pokoknya ini terlihat bagus, dalamnya semuanya hijau, tapi di sisi satunya tidak ada sesuatu yang dalam dan tidak ada
dan juga termasuk keseharian kita khususnya kita. Makanya punya life versus yang pertama hal-hal yang baik ketika kita memilih sesuatu atau sesuatu kita memilih sesuatu. Sekarang saya akan melakukan analisis unsur seni rupa. Nah, yang pertama, unsur seni rupa yang saya dapatkan itu warna. Nah, yang terlihat di warna ini itu belakangnya atau backgroundnya itu lebih terang, apalagi langitnya, tanahnya juga lebih menggunakan warna-warna yang lebih terang. Nah, akan tetapi pohonnya tersebut menggunakan warna yang lebih dark, lebih kelihatan daripada backgroundnya tersebut karena dia menggunakan coklat. Nah, karena itu saya menggunakan dan memasukkannya untuk warna di analisisnya saya yang pertama. Yang kedua itu adalah garis. Nah, tetapi bukan garis biasa, tetapi lebih ke garis melengkung. Di sini kita bisa lihat dia membuat pohon dengan garis melengkung, membuat langit dengan garis melengkung, membuat tanah dengan garis melengkung juga. Nah, oleh karena itu saya menggunakan dan memasukkannya ke garis untuk spesifiknya garis melengkung. Nah, untuk yang ketiga yang saya dapatkan itu adalah tekstur. Nah, teksturnya itu terlihat kasar dan terlihat sekali karena dia menggunakan cat minyak. Nah, oleh karena itu di sini bisa dikatakan teksturnya kasar dan berarti bahwa pelukis menggunakan segala sesuatu emosi untuk membuat ini. Sekarang kami masuk ke prinsip seni rupa. Nah, yang pertama yang saya dapatkan dari lukisan ini adalah keseimbangan, tetapi lebih ke keseimbangannya pohon ini. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa pohonnya lebih melengkung ke kiri, tetapi ini dikarenakan ada banyak daun di sebelah kanan. Oleh karena itu, karena kanan otomatis lebih banyak bebannya daripada kirinya. Di sini kita bisa membilangkan bahwa ini lebih seimbang daripada kalau semisalnya ini dibikin ke tengah, tetapi di sini ada daunnya. Nah, karena itu gambar terlihat lebih estetik dan lebih indah. Yang kedua, itu ada penekanan. Nah, penekanan ini lebih ke karena kita bisa melihat bahwa jika kita melihat semua lukisan ini, kita udah tahu, gambar paling utamanya itu adalah pohonnya ini. Kenapa? Karena ini menggunakan lebih warna yang gelap dibandingkan dengan warna-warna yang lain, apalagi daripada backgroundnya tersebut. Nah, untuk yang terakhir itu adalah kesatuan. Nah, kesatuan ini adalah lebih ke kesatuan warna, kesatuannya warna dan juga lebih ke kesatuan latar semua ini. Pohon ini terlihat bagus dengan kesatuannya warna-warna di rumput, di tanah, apalagi dengan langit di sini. Oleh karena itu, pohon terlihat bagus dan lukisan juga terlihat estetik. Nah, itulah analisis dari saya untuk lukisannya yang terbuat dari Amelia Budiman yang berjudul Life Choices to Abide or to Wither. Lukisan ini sangat baik dan terlihat sangat bagus karena ada banyak unsur seni rupa dan prinsip seni rupa yang membuat gambar ini sangat baik. Sekian dari kami Pak Fahmi, terima kasih telah menonton. Dadah.